Kaum rebahan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Owen. Dalam kesempatan kali ini saya akan merangkum film The Ring, dirilis tahun 2002, di mana dalam film ini akan mengisahkan satu keluarga yang mencoba untuk mencari tahu kebenaran sebuah kaset film yang menelor dirinya yang akan mati dalam jangka waktu 7 hari. Tanpa banyak spoiler di awal, mari langsung saja ke ceritanya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar lebih bersemangat bikin kontennya dan lebih berkembang. Di awal film kita akan diperlihatkan dua gadis remaja bernama Katie dan temannya Becca yang sedang berada di sebuah kamar sambil menonton acara TV di sana. Namun karena acara TV-nya begitu-begitu saja, sehingga Katie mematikan TV tersebut. Lalu Becca menceritakan sebuah kaset film. Dalam kaset tersebut terdapat sebuah video misterius, di mana orang yang sudah menonton kaset film tersebut akan mendapat sebuah kutukan, dan akan mendapat panggilan dari seseorang yang misterius. Dalam panggilan tersebut berisi suara, "Kau akan mati dalam 7 hari." And as soon as it's over, your phone rings, and what they say is, you will die in 7 days. Mengetahui hal itu, Katie memberitahu Becca bahwa dirinya sudah menonton kaset film tersebut bersama dengan pacarnya di atas sebuah gunung. Tak lama setelah itu mereka mendengar suara telepon. Setelah diangkat, ternyata itu ibunya sendiri yang menanyakan obat pil. Setelah Katie selesai berbincang dengan ibunya, tiba-tiba terdengar suara TV no signal. Lalu ia mendekati suara TV tersebut dan ia mengira itu adalah ulah Becca. Setelah mematikan TV, ia bergegas untuk keluar. Namun ia dibuat terkejut karena TV itu hidup lagi dengan sendirinya. Kemudian ia mencabut colokan TV tersebut dan merasakan ada hal aneh di rumahnya. Setelah menelusuri dan mencari Becca, ia melihat ada genangan air. Setelah membuka pintu kamarnya, ia melihat TV yang menyala dan Katie pun mati saat itu juga. Scene berpindah kepada seorang anak kecil bernama Aidan yang sedang berada di dalam kelas. Tak lama datang ibunya bernama Rachel untuk menjemputnya. Gurunya memberitahukan bahwa Aidan makin hari makin aneh. Ia juga merasa terganggu karena Aidan menggambar sepupunya yaitu Katie seminggu sebelum ia meninggal, dan menyarankan Rachel untuk selalu mengawasinya. What's his cousin? It's Katie. Aiden drew these last week. Ketika Rachel dan Aidan mendatangi rumah duka Katie, di sana ibu Katie menceritakan bahwa dirinya sudah mencari tahu tentang kematian anaknya, namun ia tidak menemukan apa-apa. Dan ia meminta kepada Rachel untuk mencari tahu penyebab kematian anaknya tersebut. You could find out. It's what you do, isn't it? Ask questions. Rachel, please. Di sana Rachel mendatangi teman Katie dan mendengar bahwa Becca, salah satu teman dekat Katie, masuk ke rumah sakit jiwa. Lalu salah satu dari mereka mengatakan bahwa ini masalah kaset, jika kau menontonnya kau akan mati. Kemudian teman wanitanya mengatakan bahwa Katie menonton kaset tersebut dengan pacarnya yang bernama Josh. Namun Josh sendiri sudah mati bunuh diri di malam yang sama dengan kematian Katie. The one that kills you when you watch it. She was dating this guy, Josh. Where is he? Josh, is he here? Josh is dead. Supposedly he killed himself. The same night that Katie died. Di sisi lain, Aidan masuk ke kamar Katie
Ia melihat sekelebat bayangan dari pantulan TV di sana. Tak lama datang ibunya dan ia melihat sebuah foto yang dimana foto tersebut semua mukanya dicoret-coret dan ia tidak sengaja menemukan alamat ke sebuah studio foto. Setelah pergi mengambil foto tersebut, Rachel melihat foto-foto Katie bersama teman dan pacarnya. Namun salah satu foto di sana memperlihatkan muka yang aneh, seakan-akan muka mereka hancur dan blur. Kemudian ia mencari tahu tentang kematian temannya Katie. Semua temannya mati menunjukkan waktu jam 10 malam, sama halnya dengan Katie. Setelah itu, ia pergi ke penginapan Gunung Shelter. Di sana ia bertemu dengan penjaga penginapan dan ia menanyakan tentang keponakan dan teman-temannya yang sebelumnya menginap di sana. Kemudian penjaga tersebut memberitahu bahwa mereka menginap di sana dan mereka juga komplain karena sinyal TV di sana jelek, sehingga penjaga toko tersebut membeli DVD untuk menonton kaset yang ditinggalkan para tamu. Setelah mengambil kaset tersebut, ia menyewa kabin 12 sama halnya seperti yang berada dalam foto Katie. Setelah berada dalam kabin tersebut, Rachel langsung menonton kaset film yang ia bawa, di mana di sana memperlihatkan beberapa cuplikan video yang cukup aneh dan menyeramkan. Tak lama setelah selesai menonton film tersebut, tiba-tiba telepon berbunyi. Setelah diangkat, suara dari telepon tersebut mengatakan 7 hari. Kamis hari pertama, di mana di sana sudah ada Noah, yaitu mantan suaminya, yang sedang melihat foto Katie bersama temannya. Namun muka dalam foto tersebut semuanya seperti hancur dan blur. Kemudian Rachel menyuruh Noah untuk mempotret dirinya. Setelah dilihat, ternyata hasilnya sama seperti yang ada dalam foto Katie. Lalu Noah menanyakan kaset tersebut, namun Rachel melarangnya untuk tidak menonton kaset tersebut. Noah juga tidak percaya bahwa kaset tersebut penyebab kematian Katie. Rachel pun membiarkan Noah untuk menonton kaset tersebut. Setelah selesai menonton kaset tersebut, Noah menyimpulkan bahwa film dalam kaset tersebut adalah film anak sekolahan. Tak lama mereka mendengar suara telepon berbunyi, namun mereka mengabaikannya. Jumat hari kedua, di mana Rachel mendatangi tempat kerja Noah dan memberikan salinan kaset tersebut. Namun salinan kaset tersebut nomornya tidak berurutan, sehingga susah untuk mencari tahu asal kaset tersebut. Sabtu hari ketiga, Rachel mendatangi BK yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Di sana ia menanyakan perihal kematian Katie, atau bagaimana Katie bisa mati, namun BK diam saja tak mau menjawab. Ketika Rachel menanyakan tentang kaset, BK langsung menjawabnya, "Kau akan tahu dalam waktu 4 hari lagi." Setelah itu ia mendatangi studio film, di mana di sana ia ingin menyalin dari film ke sebuah gambar. Namun saat ia mengambil alat yang ada di layar film, tiba-tiba dari hidungnya keluar darah. Minggu hari keempat, Rachel sudah berada di suatu perpustakaan. Ia sedang mencari tahu menara yang ada dalam kaset tersebut. Setelah dicocokkan, ternyata menara itu sama dengan yang ia print, dan menara tersebut berada di Pulau Moesko. Kemudian ia mencari tahu tentang Pulau Moesko, dan di sana ia melihat wanita yang ada dalam kaset.
Ternyata wanita itu bernama Anna Morgan. Ia juga mencari tahu seputar kehidupan Anna Morgan, yang dimana di Pulau Moesko telah terjadi sebuah wabah virus yang menyerang peternakan Anna Morgan dan membunuh beberapa kuda Anna Morgan. Lalu setelah beberapa kuda diselamatkan dari wabah virus, sang pemilik kuda yaitu Anna Morgan melompat bunuh diri. Senin hari kelima, ketika Rachel sedang menelepon dan ingin minum, tiba-tiba ia batuk-batuk seperti ada sesuatu di dalam mulut. Setelah ditarik, ternyata ia mengeluarkan benang dari dalam mulutnya. Setelah itu, ia berjalan ke kamar Aidan karena ia khawatir. Namun setelah ia masuk, tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang duduk dan rambut wanita tersebut menutupi wajahnya. Namun tiba-tiba ternyata itu semua hanya mimpi. Dan saat ia melihat ke lengan kirinya, ternyata bekas yang dipegang sosok misterius tersebut tidak menghilang. Kemudian ia menemukan Aidan yang sedang menonton kaset film. Lalu Rachel mematikan TV tersebut dan membuang kaset itu ke bawah meja. Namun tak lama setelah itu suara telepon berbunyi. Setelah diangkat, ternyata itu Noah yang memberitahukan bahwa dia juga mempercayainya. Selasa hari ke-6. Karena waktu Rachel tinggal sehari lagi sehingga ia harus pergi sendiri ke Pulau Moesko untuk mencari tahu kebenarannya. Sedangkan Noah sendiri disuruh pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu tentang Anna. Saat berada di kapal, Rachel berkeliling dan ia melihat ada seekor kuda yang sedang dirantai di sebuah mobil. Kemudian ia menghampirinya. Di awal saat didekati, kuda itu biasa-biasa saja. Namun lama-kelamaan kuda tersebut menjadi liar yang membuat kuda tersebut keluar dan mengamuk. Kemudian semua orang mencoba untuk menangkapnya. Namun tidak berhasil dan kuda itu lari ke arah Rachel yang membuat dirinya ketakutan. Lalu terjatuh lantas kuda tersebut melompat keluar kapal dan berakhir mati tergiring baling-baling kapal. Singkat cerita, Rachel sudah sampai di Pulau Moesko, tepatnya di rumah Anna Morgan. Kemudian ia mengetuk rumah tersebut namun tidak ada yang menjawabnya. Lalu ia mencari ke belakang rumah tersebut dan bertemu dengan suami Anna Morgan. Hey, Mr. Morgan, I was wondering if you'd have a moment to speak with me. You want to know about the horses? I didn't mean to. It's just I wasn't able to find a number to reach. I guess I got a few. Rachel bertanya mengenai kuda-kuda milik Anna Morgan yang tenggelam. Tuan Morgan tersebut menjawab bahwa kuda-kuda miliknya melompati pagar dan berlari ke tepi pantai. Kemudian Rachel mengeluarkan kaset film tersebut dan menanyakan ke Tuan Morgan. Mengetahui hal itu, Tuan Morgan seperti menyembunyikan sesuatu. Kemudian Rachel menanyakan putrinya, namun Tuan Morgan menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai anak dan mempersilahkan Rachel untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. I don't have a daughter. Then leave it alone. Karena rasa penasaran, Rachel mendatangi penduduk di sana dan bertemu Dr. Grasnik. Ia menanyakan keluarga Anna Morgan dan putrinya. Dokter itu menjawab bahwa keluarga Anna Morgan tidak mempunyai anak, namun mereka mengadopsi seorang anak yang bernama Samara. Namun Samara sendiri memiliki kelainan, di mana saat Samara dipindahkan ke rumah sakit jiwa semuanya menjadi lebih baik.
It means ever since that girl's been gone, things have been better. Malam harinya Rachel kembali lagi mendatangi rumah Tuan Morgan karena rumahnya tidak dikunci sehingga Rachel dapat masuk ke dalam rumah dan ia tidak sengaja melihat sebuah kaset yang masih menempel. Lalu ia memutar kaset film tersebut dan memperlihatkan Samara yang sedang dikurung di sebuah ruangan yang serba putih dan ada seseorang yang berada di sana untuk menanyakan beberapa pertanyaan. So what is it that's keeping you awake? Let's talk about the pictures. Samara? I don't make them. Can I see my mommy? But I do, and I'm sorry. Your daddy loves you? Daddy loves the horses. Namun tanpa Rachel ketahui bahwa Tuan Morgan sudah berada di belakangnya. Dan saat TV itu blur, Rachel melihat ke belakang, tiba-tiba Tuan Morgan memukulnya yang membuat Rachel tersungkur. Kemudian Tuan Morgan membawa TV tersebut ke dalam toilet, di mana dalam toilet tersebut sudah banyak sekali kabel dan air yang sudah menguyumbang. Ternyata Tuan Morgan berencana untuk bunuh diri dengan menyetrum dirinya dalam genangan air yang membuat ia mati secara mengenaskan. Mr. Morgan! You can hear him all the time at night, in your sleep. Oh, Christ. The things she's showing us, she'll never stop. You come in here, proves that. Where is she? Please, I have to stop her. If I don't, my son will die. You will. She never sleeps. Wait. No. Sehingga membuat Rachel berteriak ketakutan. Untungnya datang Noah ke sana dan langsung menenangkannya. Lalu Rachel melihat gambar yang ia bawa dan teringat bahwa Samara tidak menyukai peternakan. Lantas mereka pergi ke gudang peternakan. Sampainya di sana Rachel melihat tangga dan langsung memanjatnya. Ternyata disitulah tempat Samara dikurung. Kemudian Noah menemukan sesuatu di balik tembok yang dilapisi kertas. Setelah dibuka, ternyata sebuah gambar pohon yang pernah Rachel lihat. He kept her here. Her mother was going crazy. Morgan blamed the child. There's something in here. It looks like it's etched into the wood. I've seen this tree before. Yeah. Rabu hari ke-7. Setelah mereka sampai di Gunung Shelter dan berada di rumah kabin 12, mereka tidak menemukan apapun di sana, yang mengakibatkan perdebatan di antara mereka berdua. Sehingga Noah tidak sengaja membanting telepon dan mengenai sebuah kaca yang berisikan kelereng yang membuat kelereng itu berkumpul di suatu tempat. Setelah membongkar papan rumah tersebut, mereka menemukan sumur tua yang sudah tertutup. Lalu mereka membukanya. Tiba-tiba TV menyala dengan sendirinya, disusul dengan paku yang keluar sendiri seperti ditarik. Saat Noah dan Rachel melihat ke bawah sumur, tiba-tiba keluar sesuatu yang membuat Rachel panik dan tak sengaja menyentuh kayu yang membuat TV itu terjatuh dan langsung mengenai dirinya sehingga Rachel masuk ke dalam sumur tersebut.
Sementara itu Noah mencoba untuk menarik tali, sedangkan Rachel berteriak memanggil Noah karena penutup sumur bergerak sendiri yang membuat Rachel terjebak di sana. Kemudian Rachel mencoba untuk menyenter sekitar, namun saat ia menyenter ke dalam air ia menemukan rambut. Setelah diangkat tiba-tiba ada tangan yang memeganginya dan langsung melihat bayangan di masa lalu, di mana di situ memperlihatkan Samara yang sedang berdiri di tepi sumur. Kemudian ia dihampiri oleh ibunya. Namun tiba-tiba ibunya membungkam Samara dengan plastik yang membuat ia mati saat itu juga. Isn't it beautiful here, Samara? I know things will get better. She wanted that job more than anything in the world. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah kejadian itu berlalu, Rachel mengatakan bahwa Samara sudah dibebaskan. Namun Aidan berpendapat lain mengapa Rachel menolongnya. Dan saat ia melihat tangan Aidan, ada bekas seperti yang ia miliki sebelumnya. Don't you understand, Rachel? She never sleeps. Di sisi lain, saat Noah berada di tempat kerjanya, tiba-tiba TV menyala sendiri. Kemudian Noah mencoba mendekati TV tersebut dan ia melihat sesuatu yang keluar dari dalam sumur. Semakin dekat, hantu itu berjalan dan bisa keluar dari TV yang membuat Noah mati saat itu juga. Di sisi lain, Rachel mencoba untuk menelepon Noah, namun ia tidak mengangkatnya. Dan setelah sampai di tempat kerja, Rachel menemukan Noah yang sedang duduk di atas kursi dengan keadaan tak bernyawa. Tamat.